Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Duruda 19 Gelondong pada malam hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Duruda 19 Gelondong rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 13 Mei 2025, pertemuan ke-225. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini judul yang akan kita bahas yaitu ketika azan menoleh ke kanan ke kiri, tanda tanya. Ini menjawab dari Pak Widinya mana ini? Nggak ada ya. Kemarin kan bertanya mengenai tata cara adzan, termasuk di dalamnya apakah ketika seorang adzan membaca dua hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu menoleh ke kanan atau ke kiri. Baik, nanti kita akan bahas. G sebagai sumber rujukan yang akan kita bahas, kita menggunakan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Jadi ada 4 atau 5 hadis pada malam hari ini yang akan kita bahas dalam waktu sekitar 30 atau 40 menit. Dengan saya pancing dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ada dasar atau hadis mengenai anjuran azan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langsung ke poin yang disampaikan Pak Widi kemarin. Apakah ada dasar seorang muadzin menoleh ke kanan dan ke kiri ketika azan? Lalu hadis yang ketiga, apakah azan digunakan pada setiap sebelum atau sudah waktu sholat? Kemudian yang keempat, bagaimana anjuran ketika meniru bacaan azan? Berikutnya, doa antara azan dan iqamah. Dan terakhir, hikmah atau manfaat dari azan. Nanti kita kutip beberapa hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Seperti disampaikan oleh Pak Dawam beberapa waktu yang lalu,
kita ngaji harus ada dasarnya, tidak asal muni. Maka ini saya tegaskan lagi, kitab-kitab dalam persolatan ini yang saya ambil itu banyak, tidak hanya Bulughul Maram, tapi terkadang Riyadhus Shalihin. Kalau kitab utamanya adalah karangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian menggunakan kitab Safinah, ada Takrib, kemudian ada fikih sunnahnya Said Sabiq, terkadang menggunakan fikih-fikih kitab-kitab fikih yang lain. Itu ya. Kemudian kita langsung ke pertama, anjuran adzan. Hadis pertama, An Malik bin Huwairis. Hadis dari Malik bin Huwairis, Rasul bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Kata Nabi, apabila telah hadir sholat, yakni tiba waktu sholat, falyu'adzin, maka hendaklah beradzan, seseorang beradzan atau kumandangkan adzan, lakum, bagi kalian semua, ahadukum, salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan. Ini jelas dasarnya. Adzan itu diperintahkan atau dianjurkan ketika sudah waktu sholat tiba. Tidak harus pas tepat waktu tiba, maupun masih saat waktu sholat tersebut. Misalnya sekarang maghrib itu 17.31 ya. Ya, kemudian ini baru datang, mungkin ada karena ada kegiatan atau apa, adanya jam 17.45. Boleh tidak? Boleh. Adzan untuk sholat berjamaah. Nah, ini bagi pertanyaan berikutnya, apakah ini adzan untuk sholat sendiri, apakah untuk sholat berjamaah? Ini dianjurkannya ketika mau sholat berjamaah. Ketika mau sholat fardu sendirian, tidak dianjurkan untuk adzan. Jadi mau sholat sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, ya imam ya makmum sendiri. Nah itu, kalau mau sholat sendiri tidak menggunakan adzan. Tapi tidak ada larangannya, ya. Nah, jenengan rajin misalnya bapak-bapak pas lagi di rumah sendirian tidak bisa ke masjid, saya adzan, waktunya sholat adzan, waktunya sholat adzan, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian doa atau qobliyah, lalu qomat sendiri. Setelah itu sholat fardu sendiri. Boleh tidak? Ya, tidak dicontohkan. Kalau tidak dilarang, ya. Jadi kalau sholat sendirian dicukupkan begitu mendengar adzan terdekat di tempat mukim tersebut. Oke. Jadi begitu adzan, begitu waktunya manjing sholat, segera untuk adzan. Siapa yang sholatnya? Ahadukum, salah satu dari antara kalian. Ini laki-laki ya. Kumnya itu untuk laki-laki. Jadi saya tegaskan, apabila sudah waktu sholat tiba, maka hendaklah salah seorang beradzan untuk kalian, yakni untuk memulai sholat fardu. Itu dasarnya mengenai adzan. Lalu bagaimana kalau mau sholat berjamaah kok tidak adzan? Boleh tidak? Boleh, cuma menghilangkan keutamaan adanya adzan. Tidak berdosa, tidak makruh, cuma kehilangan, tidak mendapatkan pahalanya mengamalkan hadis ini. Sayang alias awal ya, eman. Jadi adzan, meskipun kebanyakan orang itu kan bukan adzannya, malah iqamatnya. Begitu mau berjamaah kan, qomat. Lah kenapa? Karena sudah adzan tadi di masjid atau sudah itu kebanyakan begitu. Jadi mau adzan, mau sholat berjamaah, qomat, salah seorang dari kalian qomat, adanya malah tidak. Itu lumayan daripada lumanyun ya. Lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Yang diutamakan adalah adzannya. Adzan otomatis nanti qomat ya. Gak hanya adzan lalu habis itu langsung Allahu Akbar berjamaah, tidak. Setelah adzan, kemudian kalau seandainya ada qobliyah maka qobliyah, lalu ada qomat. Oke, itu mengenai anjuran adzan. Kemudian yang kedua, fokus ke jawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan kemarin,
apakah seorang muadzin itu ada contohnya menoleh ke kanan ketika melafalkan hayya 'alas shalah, kemudian menengok ke sebelah kiri ketika hayya 'alal falah? Ada tidak? Ada. Ada apa tidak ada? Ada, nggak ada. Ada dasarnya. Tetapi nanti bagaimana penerapannya? Jadi setelah ngaji ini jangan sampai merasa paling benar atau merasa minder gitu ya. Begini. An Abi Zuhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata ini, aku pernah melihat Bilal. Bilal itu siapa? Nama sahabat Nabi yang dipercaya Rasul untuk mengumandangkan adzan, spesialis muadzin. Nah, dikitakan Bilal itu seorang muadzin. Bilal itu aslinya nama orang. Orang yang adzan disebutnya muadzin, bukan Bilal ya. Tapi kan kita nyebutnya siapa Bilalnya, siapa muadzinnya gitu. Nah, kita maklumi itu. Aku pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan dan aku perhatikan mulutnya, fahu, kesana kemari, hahuna wa hahuna, ke arah kanan dan ke arah kiri, wa isba'ahu, dan kedua jarinya, fi udunaihi, di telinganya. Dimaknai nempel atau melekat, bahkan ada yang mengartikan menutup telinganya, si jarinya ada jempol, kemudian menutup telinganya ketika hayya 'alas shalah, gini ke kanan dia menoleh. Yang disebut menoleh itu bukan badannya, tapi hanya kepalanya. Jadi bukan, saya praktekkan ya. Yang dimaksud dengan menoleh sini itu bukan badannya. Misalnya nih, begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalahnya itu bukan badannya, tapi hanya kepalanya saja. Hayya 'alas shalah. Jadi badannya nggak usah ikut-ikutan ke sini. Apalagi badan muter, dadak hayya 'alas shalah, selesai terus hayya 'alal falah. Yang dicontohkan oleh Bilal menurut kesaksian dari Abi Zuhaifah itu adalah menoleh. Dilihat oleh Abu Zuhaifah, mulutnya itu menoleh ke kanan dan ke kiri ketika membaca dua hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu ya. Jadi kalau disebutkan, apakah ada dasarnya? Ada. Sebagai catatannya ini. Coba Pak. Itu kan waktu dulu ya. Okay. Nah, sekarang kan ada pengeras. Apakah kita sudah dari penjuru kita sudah terdengar? Okay. Jadi apa kita sudah mengikuti kanan kiri? Oh iya. Bagus pertanyaan dari Pak Is tadi itu, apakah tetap menoleh ke kanan dan ke kiri meskipun sudah ada pengeras? Maksudnya suaranya itu lebih keras keluar dengan bantuan teknologi. Oke. Di apa yang disampaikan dalam hadis tadi itu tidak terkait dengan supaya keras suaranya hayya shalah ke kanan, itu terkait dengan terbantukan atau tidaknya suara itu terdengar, suara adzan itu terdengar. Jadi sekarang kalau mau mengamalkan hadis ini silahkan, meskipun sudah menggunakan mic, silahkan tetap diamalkan menurut hadis ini. Kalaupun tidak, lurus-lurus aja gitu, ya silahkan. Jenengan kalau ngamatin, kalau bapak-bapak ibu-ibu ya, suatu saat ini mah contoh ya, silahkan coba datang ke Masjid At-Taqwa Kertopaten. Bagaimana kalau beliau adzan? Ini saya tidak sebut namanya, tapi seorang itu kalau adzan, saya bukan mengejek atau ini membuktikan. Gini, adanya gini. Jadi yang di sini. Gini.
Ada yang pernah ke tempatnya? Atau apa kan kayak gini kali? Kalau kagak ini gini pokoknya kita. Allahu Akbar, Allah gitu. Nah, apakah itu disalahkan? Tidak ada yang bisa membuat itu salah. Yang benar adalah dia melafalkan bacaan azannya betul, menghadap kiblatnya betul, tetapi posisinya dan kemudian tangan tidak di telinga, itu beliau tidak mengamalkan hadis ini. Tidak berarti salah. Ya. Ada yang pernah ya? Pak siapa? G. Tapi saya tidak tahu, tidak menyebut nama loh ya. Tapi ada. Mungkin bisa jadi karena boyok atau gimana. Tapi mau sholat maghrib atau subuhan ya, karena saya kalau atau Jumat itu ya gitu, adanya memang spesialis begitu posisinya. Pas awal itu, loh ini kok begini ya? Ya mungkin buktinya itu sampai sekarang masih ajak, berarti orang-orang sekitarnya memaklumi. Oh mungkin si fulan itu karena kondisi fisiknya atau kesehatannya. Tapi suaranya keras ya. Oke. Oke. Posisinya, nah ini kita akan bahas yang hadis ini. Mana yang benar atau tidaknya. Oke. Ya. Oke. Jadi kita rujukannya apakah ada dicontohkan atau tidak gitu ya. Tetapi tidak menjadi itu dilarang. Saya lanjutkan dulu. Menolehkan kepala ke kanan dan ketika membaca hayya 'alas shalah, menolehkan kepala ke arah kiri ketika membaca hayya 'alal falah, itu ada dasarnya merujuk kepada hadis ini. Kemudian meletakkan dua ibu jari tangan pada kedua telinga si muadzin itu juga dibolehkan. Kalau kita pakai nalar, dalam syarah hadis ini disebutkan itu supaya ada dengungan suara dan dapat menunjukkan orang yang mohon maaf tuli tidak mendengar tahu kalau seorang itu sedang adzan, bukan bengok-bengok minta tolong. Orang tuli kan nggak tahu, dikiranya itu ngapa kayak bengok-bengok. Nah, kalau begini, oh berarti si fulan sedang adzan. Itu yang dimaksud dengan meletakkan keutamaan atau maksud dari menutup telinga. Daun telinga ini aja dengan ditutup dengan ditutup silahkan ya, ibu-ibu nggak usah praktek ya, yang bapak-bapak aja yang adzan itu akan terasa beda adzannya. Oke, lalu dari Pak Badawi, mana yang paling benar? Kalau mau merujuk kepada hadis ini, maka seorang muadzin tangannya dua tangannya di telinga, kemudian menghadap ke arah kiblat, berdiri tegak, sudah berwudu. Kemudian orangnya mukmin, diutamakan yang sudah balik. Lalu ketika hayya 'alas shalah menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi ada orang yang berpendapat tidak usah dadak nengok kanan, nengok kiri. Alasannya apa? Karena ini adalah kesaksian dari sahabat, bukan melihat Nabi atau dari hadis Nabi langsung. Nah, jadi kedudukannya itu ini memang hadis hasan. Jadi ini tuh yang mengamalkannya Bilal. Lalu yang memberikan kesaksian itu sahabat. Jadi tidak langsung dengan Rasul. Makanya ada yang berpendapat tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri pun tidak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa. Ya, kok bisa orang mengambil kesimpulan bahwa itu adalah kesunahan Nabi karena menganggap Bilal itu adalah orang kepercayaannya Rasul untuk adzan. Rasul tidak ada disebutkan melarang Bilal ketika adzan hayya shalah menengok ke kanan, oh jangan toh. Enggak, tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian. Maka itu menjadikan dasar bagi yang mau adzannya menoleh ke kanan atau ke kiri ya. Pak Tri, misalkan Pak Triyono mau adzan hayya shalah ke kanan boleh. Tapi wajah kepalanya loh ya, bukan dadak muter. Ya, dadak muter ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, habis itu hadap kiri, hayya 'alal falah gitu. Hanya ini aja. Ya. Ini Pak, kan adzan atau panggilan sholat. Ya. Kenapa kalau sholat itu nggak ada adzan? Sedangkan kalau yang 5 waktu
Ya, itu. Ah, nggih. Nggih. Nah, nggih, nanti itu bagian terakhir ya yang disebut dengan hikmah atau fadilah dari adzan ya. Nggih. Kok kenapa wong diadzani ora teko, sing ora diadzani malah teko? Pernah saya sampaikan cerita dulu ya. Ada seorang yang muadzin itu adzan dari mulai subuh sampai isya adzan terus. Ora ono sing teko. Begitu jam 10 pagi dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada datang ke masjid. Weh, gendong kok piye? Iki nembe jam 10. Disebut edan, disebut gila, disebut orang ngerti waktu. Setelah selesai saat muadzin ini bilang, "Lah sing edan sapa?" Kowe tak adani tiap waktu salat do ora teko, saiki diadani malah do teko. Sing edan sapa? Nah, sing yang gila itu siapa? Itu apa cerita ya? Jadi kita itu banyak diadani, mendengarkan adzan tapi kadang tidak langsung ya. Oke. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga terkait dengan adzan din salat Id atau salat sunnah lainnya. Tegasnya adalah untuk salat selain salat fardu tidak diawali dengan adzan. Salat sunnah yang dilakukan berjamaah tidak diawali dengan adzan. Salat Id, salat gerhana itu tidak diawali dengan adzan. Sebagaimana hadis dari riwayat Muslim ini. An Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhuma ingat kemarin, kenapa anhuma? Karena Jabir dan Sumarah sendiri adalah sahabat Nabi. Qala shallaitu, aku salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini, aku salat Id bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin wala marratain bi ghair, artinya bukan sekali dua kali, adzanin wala iqamah, jadi tidak ada bi ghairi adzanin wala iqamah, tidak dengan adzan dan tidak dengan qomah. Ini kesaksian dari Jabir bin Samurah. Beliau cerita, aku tuh pernah sholat Id bersama Rasul bukan sekali dua kali. Lalu apa? Bi ghairi adzanin, tidak ada adzan, wala iqamatin, dan tidak ada qomat. Artinya untuk sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha tidak perlu ada adzan. Nah, tadi disampaikan, kok kalau sholat Id yang tidak ada adzan pada datang, kalau sholat yang fardu diadzanin tidak pada datang. Nah, tidak salah adzannya ya, yaitu orang yang mendengarnya. Ya, kita termasuk mau yang mana? Mau yang diadzani sholat fardu datang ke masjid, atau tidak diadzani malah sholat Id ke lapangan. Yang jadi ini yang penegasannya ya. Loh, kalau misalnya sholat Id, sholat gerhana itu kan berjamaah, sholat tarawih juga ya, nggak ada adzan, terus gimana? Disunahkan, dianjurkan, ini menurut Imam Syafi'i ya dalam kitab Al-Um, sekiranya si imam mau memimpin sholat sunnah yang berjamaah, maka ucapkanlah as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Jadi bukan sawu sufufakum. Kalau mau sholat sunnah berjamaah, sholat Id, sholat Idul Fitri Adha, sholat gerhana, sholat tarawih. Jadi si imam tidak usah mengucapkan sawu sufufakum. Tidak, tapi ucapannya as-sholatu jami'ah. Kan anjurannya kalau mau sholat sawu sufakum, itu kalau mau sholat fardu ya, bukan pas sholat sunnah berjamaah. Oke, berikutnya anjuran menirukan bacaan adzan. Ini peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala ketika mendengar adzan. An Abi Sa'id bin
Al-Khudri, idza sami'tumun nida, apabila kalian semua mendengarkan nida, panggilan, yakni adzan untuk salat, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian semua misla, seperti ma yaqulul muadzin, sebagaimana diucapkan, dikumandangkan oleh muadzin. Begitu adzan muadzinnya Allahu Akbar, maka ketika mendengar itu disunahkan ini bacalah Allahu Akbar. Ketika asyhadu alla ilaha illallah baca juga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca itu juga. Kecuali ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang dibaca oleh mustami, oleh pendengarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu lingkungan masjid atau di luar? Oke. Apakah mendengarnya ketika di masjid atau bukan di luar masjid? Ketika mendengar. Jadi di rumah begitu mendengar tirukan. Ya, kalau saya kan dari BMD dari sini berapa kali mau nirukan gitu. Bagus ya. Bagaimana kalau di lingkungannya itu banyak masjid sehingga dikumandangkan adzannya berulang-ulang? Maka disarankan adalah masjid utama yang jenengan biasa sholat fardu berjamaah atau masjid yang terdekat. Saya dengan Al-Amin, Al-Amin ya, betul Amin atau Al-Amin? Al-Amin dengan Gelondong dekatan mana? Dekat Al-Amin. Tapi saya sholatnya di sini, maka yang menjadi masjid utamanya adalah ini. Ketika ini adzan, saya menirukan yang ini. Apakah di sana menirukan? Ya kalau memang bisa ya menirukan, tapi yang diutamakan yang masjid utama yang di sini tempat saya biasa sholat fardu berjamaah. Bukan berarti begitu aku kan sholatnya di Gelondong, terus begitu ada adzan dari Karang, dari Ketopaten, dari Al-Amin sini berkumandang rasah. Bukan begitu ya. Bukan berarti bacaannya dipilah-pilah. Itu adzan mana itu? Adzan Karang, rasa dijawab. Enggak ya. Begitu mendengar tetap tirukan. Tapi kalau kita di rumah itu malah jarang dengarkan, karena langsung sholat sunah, kalau saya mau judul masjid gitu, karena biar nggak ketinggalan. Tapi sudah tahu ada waktu anjing sholat. Dari BMB itu kan udah ada di rumah. Dengar adzan betul? Dengar ya, kalau dengar ada berarti tirukan. Soalnya nanti kalau sholat sunnah itu kadang-kadang sudah ketinggalan, kadang-kadang ini kan naik sepeda gitu. Nanti bisa disiasati. Selesaikan dulu adzan utamanya selesai sampai la ilaha illallah dengan tirukan sampai nanti ada berdoa, baru kemudian sholat sunnah qobliyah. Itu yang juga saya biasa lakukan untuk subuh. Ya, untuk subuh kecuali pas hari Jumat saya jadwal di sini, saya sholat qobliyah di sini. Tapi kalau selain itu saya di rumah. Karena pengen saya rumah saya juga digunakan untuk sholat, ya untuk sholat sunnah. Setidaknya sholat qobliyah subuh. Karena zuhur asar kan di sekolah. Maghrib kadang di sini, kadang di tempat lain, apalagi isya ya. Jadi itu. Jadi selesaikan dulu mendengar adzan yang terdekat, baru sholat qobliyah. Oke. Pun nggih. Ketika ada adzan kemudian ada yang ngobrol atau bercerita, apakah itu berdosa? Bukan masalah dosa atau tidaknya, dia ada kehilangan pahala untuk peluang mendapatkan pahala untuk menirukan bacaan adzan. Etikanya atau akhlaknya saja, ketika ada orang yang adzan dengarkan atau setidaknya diam. Kalau kepaksanya ngobrol atau ngomong seperlunya saja, atau begitu masih hayya 'alas shalah itu omong-omongan begitu, baru la haula wala quwwata illa billah ngomong lagi ya. Tapi sebaiknya memang sunnah kesunahannya adalah mendengarkan, menirukan, lalu nanti berdoa. Tapi sering saya lihat pas adzan itu begitu datang ada yang sholat sunah
Oh, nggih. Nah, nanti beda lagi. Paling tegasnya gini, ketika adzan berkumandang adzan, maka perhatikan, dengarkan, tirukan, lalu sampai selesai. Bagaimana ketika sholat Jumat? Ketika sholat Jumat pun sama, maksudnya Jumatan ya. Selesaikan dulu, baru setelah itu qobliyah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa demikian? Karena dalam suatu saat Rasul itu khutbah Jumat, kemudian melihat seorang sahabat itu dia langsung duduk. Pas khutbah disuruh berdiri untuk sholat sunnah dulu. Jadi saking pentingnya sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi kalau kita sudah tahu semua ini, begitu ada adzan, ini adzan saya nanti ketinggalan. Biarkan dulu adzan. Tapi kalau bisa, ini juga saya orang nyaman. Adzan itu ada di sini atau di sini itu loh. Nunggu dengerin adzan tapi saya khotib di sini terus di depan saya. Jadi kan saya seolah-olah ngomongin orang sedang sholat. Etikanya ini, etika saja. Jenengan ketinggalan. Terus mancing bapak-bapak maksudnya. Adzan, pas lagi adzan, terus jenengan jerendal-jerendal masuk karena di sini ada yang kosong. Lalu berdiri di sini. Berdiri di sini sampai selesai. La ilaha illallah. Terus kemudian jenengan doa salat tahiyatul masjid. Sementara khotib sudah mulai. Nah, saya kan kadang nggak enak. Ini saya ngomongin orang sedang sholat. Nah, etikanya bagaimana? Kalau mau tahiyatul masjid jenengan di luar. Jadi maksudnya jangan ngepas banget di sini. Di tempat dulu, baru kalau sudah selesai ke sini. Pindah. Ini kan kalau pas lagi khotib coba jenengan ada yang berdiri. Nah, ini ngomongnya orang sedang sholat ya. Itu etika, bukan larangan, bukan makruh ya. Etika saja. Di luar kan masih jembar. Di luar dulu selama tidak menghalangi tempat lewat yang lain. Sholat tahiyatul masjid di situ. Kalau udah selesai baru merapat ke sini. Ya, diutamakan tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Begitu adzan selesai berdoa, kemudian kalau belum tahiyatul masjid dulu. Baru dengarkan. Di Banjar Dadat itu kan adzannya 2 kali. Ya. Terus saya datang tahiyatul masjid dan adzan pertama baru sholat qobliyah katanya kita ikut. Setelah itu baru adzan lagi gitu. Ya. Yang saya pahami nanti ini beda pendapat ya terkait dengan Muroiyah ini. Ada yang 2 adzan itu karena sudah perkembangannya umat Nabi Muhammad yang banyak sehingga diadzani 2 kali. 2 kali. Kemudian bagaimana dengan qobliyah Jumat? Disebutkan bahwa tidak ada qobliyah untuk sholat Jumat. Jadi tidak bisa dijadikan alasan. Loh kan zuhur ada qobliyah zuhur. Zuhur dengan sholat Jumat itu beda. Sholat zuhur dengan sholat Jumat itu beda. Yang sama itu waktunya. Zuhur kan ada qobliyah zuhur. Kok Jumat enggak? Ya enggak. Namanya juga beda. Sholat khusus yang dikerjakan pada waktu pada hari Jumat. Jadi tidak ada qobliyah Jumat. Kalaupun mau tahiyatul masjid. Terus apa yang dilakukan itu karena ada tahiyatul masjid, saya tanya saya ikut gitu loh. Nggih. 2 kali sholat sunnahnya di masjid. Sebelum pakai mimbar. Nggih. Nah, sekarang saya tegaskan, sepemahaman saya itu tidak qobliyah Jumat, tapi adanya tahiyatul masjid. Dah, dulu pernah dibahas kan? Nah, qobliyah Jumat yang diutamakan adalah tahiyatul masjid. Apalagi udah datang terlambat, adzan selesai, qobliyah tahiyatul masjid disusul qobliyah Jumat. Saya jadi khotib. Rasanya tuh gimana, ini kepiye toh? Bela-belain sunnahnya, padahal yang menjadi utama adalah mendengarkan khutbah. Ya. Ya karena belum sampai ke ilmunya ya ke mereka mungkin ya. Kemudian hadis berikutnya ini terkait dengan keutamaan doa antara adzan dan iqamah. Dari Anas, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. La yuraddu. Rodda yaruddu itu artinya ditolak atau kembali.
Maksudnya tidak tertolak doa di antara azan dan iqamah. Tidak ditolak artinya diterima, makbulah. Maka di antara waktu yang diijabah adalah waktu antara azan dan iqamah. Begitu adzan selesai berdoa, sholat, kemudian berdoa banyak doa. Karena disitulah la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itu udah Bapak Ibu udah paham, tinggal mengamalkan. Kemudian yang terakhir, bahwa kita dianjurkan setelah selesai mendengar adzan untuk berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ia akan mendapatkan syafaatku, syafaat Kanjeng Nabi pada hari kiamat kelak. Dengan berdoa begitu selesai, la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Lalu pernah saya sampaikan kan, apakah itu untuk yang mendengar? Lalu bagaimana dengan yang muadzin? Misalnya Pak Pandi misalnya ya, ada yang selesai la ilaha illallah kemudian Allahumma rabb hadhihi. Yang dianjurkan itu yang mendengar. Jadi yang muadzin tidak berdoa pun tidak apa-apa. Kalau mau boleh ya, tidak dicontohkan dan tidak ada larangan. Yang dianjurkan adalah yang mendengar setelah selesai mendengar. Kan ada yang membela diri. Saya kan muadzin, saya juga mendengar adzan. Jadi saya jawab pun berhak untuk Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nanti kalau enggak, nanti saya enggak dapatkan syafaat. Tenang, jenengan membuat orang lain dapat syafaat. Iya kan? Kalau orang lainnya itu berdoa setelah adzan. Silahkan bertakon-takon ya. Sinten? Pak. Kebetulan membahas masalah adzan, kalian tahu semuanya. Ketika lafaz adzan pertama itu kan Allahu Akbar, tanya itu pendek tidak ada matnya. Kemudian ada yang adzan mempraktekkan, ada dua orang yang mempraktek di sini Allahu Akbar. Nah itu ada matnya, ada panjangnya. Apakah ada perbedaan makna antara Allahu Akbar yang tertera di teks itu di sana sudah tertera, sama kalau adzannya ditambahi dengan mat panjang? Apakah ada perubahan maknanya daripada yang lafaz diucapkan itu? Akbar pendek sesuai konteks, sesuai tulisan, dengan akbar yang dipanjangkan karena mungkin kebiasaan. Terima kasih. Yang benar adalah akbar tanpa dimadkan atau dipanjangkan atau menambahkan alif setelah huruf ba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Itu kan ada alifnya, mad. Mad itu artinya panjang. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah bar. Jadi tidak ada madnya, langsung ro mati. Tafhim apa tarakik itu? Lupa saya pokoknya. Akbar. Itu ya. Jelas akan berbeda maknanya. Akbaru itulah isim tafdil, isim untuk Allah. Akbar Allah yang maha besar. Akbarun itu beda lagi nanti artinya. Oke, ngeten. Monggo Mas. Ini Pak, mungkin agak sedikit loncat. Batasan untuk sholat berjamaah secara jarak itu seperti apa ya? Misalnya umpamanya rumah dijar dengan masjid, kita bisa dengarkan. Apakah bisa kita sholat di rumah? Atau mungkin kalau jaraknya jauh, itu jauh atau batasannya seperti apa gitu? Oke. Berarti di lapangan atau bagaimana? Oke. Baik. Jadi untuk berapa jaraknya dulu pernah disampaikan, seandainya dia terpisah dari bangunan utamanya masjid tetapi tersambung dengan soft itu maka dia termasuk jamaah. Lalu bagaimana kalau ada rumahnya nempel, misalnya ini ada sana nempel, itu tidak menjadi masjid karena itu khususnya adalah rumah bukan masjid. Jadi kalau mau sholat ke masjid meskipun nempel tetap harus ke sini ya, tetap harus ke sini. Bagaimana kalau rumah dekat? Ya, kalau nempelnya di belakang kita, makanya masa kita jadi makmum tapi di depan imam? Ya, misalkan loh ya di belakang masjid ini nempel, misalnya itu ada rumah. Kemudian aku mau sholat jamaah, di mana? Di rumah. Loh kok iso? Lah kan nempel masjid. Tidak jadi bagian dari masjid. Kita gimana? Oke, Pak kasih lah. Saya punya orang tua yang sudah tidak bisa jalan. Terus saya tuh sering tidak ke masjid tapi dia
dia di kamar, tapi saya mendekat. Oh. Tapi ada jedanya tembok. Nggih, oh nggih. Itu termasuk jamaah apa enggak? Ya. Soalnya dia di kamar, terus saya di sini. Oh iya. Jadi mendekat, kalau tempat sholat saya kan di sana, tapi saya Nggih. mendekat. Ya, jamaah. Batasnya itu kenapa? Karena memang keadaan. Lalu bagaimana kalau saya pengen jamaah di masjid? Bapak Ibu, ibadah itu tidak harus mutlak ibadah sholat fardu di masjid terus. Kalau bisa di rumah dan itu juga ibadah. Ya, nggak usah maksa aku mau ke masjid. Padahal orang tuanya pengen jamaah. Ikuti jamaah menjadi imam untuk makmumnya orang tua. Itu sama, jadi pahalanya bukan sekedar pahala jamaah, tapi birrul walidain. Tapi begitu misalnya nih Pak Kasihan maksa, mau aku mau ke masjid berjamaah di masjid, dapat pahala jamaah di masjid, tapi kehilangan birrul walidain. Lalu ditanyakan, bagaimana apakah sholat jamaah itu sah? Sah. Selama itu imamnya Pak Kasihan itu di sebelah kirinya bapaknya. Ya, tidak boleh melebihi makmum, bapaknya tidak melebihi dari Pak Kasihan. Sebelah kanan, ibu saya di sebelah kanan, tapi saya di depan. Maksudnya Oh, nggih. posisinya itu Iya. saya di sebelah kiri, Nggih. sebagai imam, tapi ibu saya di sebelah kanan, tapi di belakang. Oh, nggih, tidak apa-apa, itu karena darurat, maksudnya dalam keadaan tidak seperti masjid. Ya, itu kan sekat-sekat. Ada rumah kan tidak selamanya luas untuk sholat. Ya. Selama itu syaratnya adalah di belakang atau di samping kanannya, itu maka termasuk sholat jamaah. Kalau mau saya berangkat ke masjid itu tanya, naik masjid kok naik rumah? Aku naik masjid buat soalnya mau aku selamatkan, ini selamatkan. Oke. Ya, kalau menurut saya mending di rumah jamaahnya. Karena apa? Dapat 2 pahala. Loh, kenapa? Pahalanya sholat berjamaah dan pahalanya birrul walidain. Jadi kadang kita nggak boleh egois. Kita tidak boleh egois dalam hal beribadah. Seolah-olah aku neng masjid mau sholat neng omah. Misalnya saya egois nih. Aku mau sholat nih di rumah. Lah kenapa? Nggak dapat pahala. Meskipun dengan istri, kalau memang mau dengan istri silahkan. Cuma kita kehilangannya sholat untuk langkah kakinya ke masjid. Tapi dengan tadi kalau saya mending pilih jadi imam untuk orang tua yang sakit, ya. Birrul walidain. Mumpung masih punya orang tua, kalau sudah akan nyesal. Kayak saya itu ya nyesalnya minta ampun itu. Pas ini cerita lagi ya, di rumah sakit itu gimana? Nyesalnya tuh begitu sudah nggak ada, ya Allah, saya nggak ada lagi pahala sabar ngurus orang tua, ya. Oke. Nyesalnya kalau sudah nggak ada, mumpung masih ada maka sudahlah. Mereka juga kan dulu kita waktu kecil ya nyebokin, ya ngapain itu dah. Kalau sudah makin sepuh maka dalam Yasin wa man nu'amirhu naqisu fil khalq, penciptaannya akan dikurangi. Ya, pendengarannya, penglihatan, fisiknya dan lain-lain. Birrul walidain juga diutamakan. Saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.